Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilania Giandamasari dengan NIM 180205010. Di sini saya akan membuat video untuk tugas anatomi fisiologi dan patofisiologi sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, organ dan proses reproduksi. Yang ketiga, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Tujuan reproduksi yaitu untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi pada manusia diawali dengan kopulasi. Umumnya, kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis, sedangkan ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin gamet lalu menjadi gametogenesis. Organ reproduksi pada manusia. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi pria terdiri dari testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Sedangkan organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, oviduk, dan vagina. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria, yaitu mempunyai dua fungsi reproduksi. Pertama, sebagai produksi sel kelamin atau sperma. Yang kedua, pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Yang pertama, testis, berjumlah sepasang dan berbentuk bola telur. Testis tersimpan dalam suatu kantung yang disebut sebagai skrotum dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin. Yang kedua, vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ketiga, kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. Yang keempat adalah penis, organ reproduksi luar atau genitalia laki-laki, terdiri dari kepala, glans, dan batang. Pada ujung glans ada pembukaan uretra, di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah. Batang ini terisi darah sehingga dapat membesar selama rangsangan seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita yang terdiri atas ovarium, indung telur, oviduk atau fallopi, dan vagina. Yang pertama, ovarium, berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta ketika di rahim ibunya. Pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel sendiri merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan serta melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovum. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik.
Ujungnya berbentuk corong, berjumbai-jumbai atau biasa disebut dengan fimbre. Fimbre sendiri berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Yang ketiga adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Selanjutnya saya akan menyebutkan tentang organ luar reproduksi laki-laki yang terdiri atas penis dan skrotum. Sedangkan organ dalam reproduksi laki-laki adalah 1 testis, 2 epididymis, 3 vas deferens, 4 uretra. Kelenjar yang dihasilkan pada sistem reproduksi laki-laki berjumlah 3, yaitu vesicula seminalis, lalu kelenjar prostat, yang ketiga kelenjar Cowper's atau Cowpery bulbouretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epithelium seminiferus atau di bawah kontrol hormon gonadotropin dan hipofisis pituitaria bagian depan. Tubulus seminiferus terdiri atas sel seroid dan sel germinalis. Spermatogenia terletak di 2-3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogenia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Sel spermatozoa, disingkat sperma, yang bersifat haploid dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spermatositogenesis atau proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Adalah tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer atau biasa disebut meiosis pertama. Selanjutnya, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis 2 menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Yang kedua, spermiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari. Terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembentukan badan Golgi, akson, dan kondensasi DNA. Yang kedua, pembentukan akrosom. Yang ketiga, pembentukan bagian ekor. Yang keempat, maturasi reduksi sitoplasma difagosit oleh sel Sertoli. Yang ketiga adalah spermiasi, adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus. Selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri. Sperma non-motil ini ditransport dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otos peritubuler.
Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon lutein atau LH. Yang kedua, LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang ketiga, FSH yang bertujuan untuk merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Yang keempat, hormon pertumbuhan, secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis.